Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waffiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ba'du. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan ila masyayikhina al-kiram, wa khususan ila muallifi hadal kitab, wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kawan-kawan semua jamaah pengajian, mohon untuk disebutkan nama almarhum atau almarhumah, orang-orang tercinta yang sudah mendahului kita semuanya. Silakan dimulai. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang sangat berbahagia malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah masih titipkan kepada kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat, dan yang paling utama adalah nikmat iman, takwa, dan juga istiqamah. Hadirin jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati oleh Allah, kali ini pembahasan tentang masalah tasawuf. Tapi karena ini momennya momen maulid, boleh ya? Kita bahas hal-hal yang berkaitan tentang maulid gitu. Ini ada satu lembar isinya, ada satu lembar ya, isinya ada 2 halaman. Ini saya kumpulkan ya dari berbagai kitab jadi satu. Oh, kitabnya tebal soalnya. Jadi saya ringkas dah. Saya ringkas jadi sedikit. Tapi mudah-mudahan bermanfaat nih. Jadi kajian hari ini kita pakai bahasa Arab, nggak apa-apa ya. Nah, biasanya pakai bahasa Indonesia. Karena request teman-teman pakai bahasa Indonesia aja, kata Bang Fahmi. Soalnya bisa diulang-ulang atau bisa dibaca lagi. Insya Allah ini bermanfaat untuk kajian kita dan juga menjadi sebab semakin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul kita kajian hari ini adalah Madza bi Maulidin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa tentang maulid atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini sebenarnya nih pembahasan pertanyaan yang sering ditanyain sama orang-orang kalau udah datang bulan Rabiul Awal. Oke, yang pertama, Azimur Rabiul Awwali bi azimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mulianya bulan Rabiul Awal itu karena mulianya Rasulullah. Jadi gini prinsipnya nih. Qala ulama tadzakurun bi sya'ri kadza bi haditsatin kabiratin fihi ghalibah. Kata ulama gini, biasanya orang itu ingat kepada satu bulan tertentu karena ada satu kejadian besar di dalamnya.
Jadi kalau ada kejadian besar pada bulan-bulan tertentu yang nanti kita sebutkan, itu jadi momen di mana orang bakal ingat, oh dikit lagi bulan ini nih, oh dikit lagi bulan itu tuh. Nah, biasa gitu tuh. Contoh, mithlu Ramadan binuzulil Quran wa wujubis siyami fihi. Kenapa hari ini orang banyak ingat Ramadan? Bahkan Rasul nyuruh kita doa 2 bulan sebelum datang Ramadan. Apa doanya tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ditambahin sama ulama fi sihhati wa afiyah. Disuruh 2 bulan, padahal Ramadannya belum datang. Tapi wanti-wanti persiapannya sampai 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena Ramadan punya banyak keistimewaan, di antaranya yang disebut nuzul Quran. Bahkan kalau orang Indonesia sampai bikin acara, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 21, pokoknya bilangan ganjil. Itu macam-macam di daerah kita untuk memperingati dahsyatnya hari itu, dahsyatnya bulan itu, maka diperingatilah acara yang berbentuk atau yang bernama nuzul Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelas kepada manusia di antara yang hak dan yang hoax. Yang hak, batil itu bahasa sekarangnya hoax. Hak dan batil lah kalau bahasa dulu. Nah, kalau sekarang hak dan hoax. Kemudian apa lagi? Karena Ramadan itu isinya adalah bulan puasa. Makanya orang banyak yang nunggu-nunggu. Jangankan kita, petani pada nanam biji ketimun suri, saking senengnya itu, wah nih lumayan nih 3, 4 atau 3, 2 bulan sebelum Ramadan udah siap-siap ancang-ancang. Karena nanti kalau udah pas mau Ramadan udah siap petik dan siap jual. Jadi udah ada momennya. Orang kalau mau Ramadan momennya udah pada naik barang-barang, kemudian apa ya namanya, baju-baju, semuanya hal-hal yang sifatnya itu menyambut Ramadan, itu semuanya disambut dengan nilai-nilai kegembiraan. Itu contoh ada momen di mana orang ingat. Yang kedua, wal muharram. Bacanya boleh wal muharrami, wal muharram boleh. Kalau muharram itu jadi atof ke mithlu ramadana wal muharrami, gitulah kalau pakai naunya. Binajiyatil anbiya'i wal mursalina an aqabati da'wati wa mudafi'ir risalati kayaumi asyura'a fiha anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Dan contoh yang kedua adalah Muharram. Kenapa orang banyak ingat Muharram? Karena Muharram itu adalah banyak diselamatkannya para nabi dan juga para rasul dari apa? Dari rintangan-rintangan dakwah. Dan diselamatin dari apa? Dari orang-orang yang banyak menolak risalah, mudafi'ir risalah. Contoh seperti hari Asyura, di mana di hari itu Allah selamatkan Musa dan kaumnya, juga Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Oke, cerita dulu dikit. Jadi Muharram itu kenapa banyak orang ingat? Karena dalam bulan Muharram ada satu hari yang satu hari dianggap sakral. Satu hari ini dianggap momen besar. Bahkan jangankan kita kaum muslimin, orang Yahudi aja ngakui ini hari yang benar-benar mulia. Dulu dikisahkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum fi Sirah Sayyidil Khitam, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ini ulama keturunan sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya Abul Ayyub Al-Ansari. Biar tahu dulu dah, Abul Ayyub Al-Ansari itu sahabat Nabi yang ngambil barang-barang di atas punuk ontaknya Rasul ketika Rasul datang ke kota Madinah, supaya rumahnya itu dijadiin tempat nginep Nabi. Jadi kan onta itu tipikal hewan yang inget barang-barang di punggungnya apa aja. Orang-orang saat itu menurut prediksinya Abul Ayyub Ansori, pasti nih kalau Rasul datang pada berebut nih, nginep di rumah saja ya Rasul. Nginep di rumah saja ya Rasul, pada berebut semuanya. Abul Ayyub pinter, gua ambil tasnya Rasul. Nah, gitu caranya tuh, diambil tasnya Nabi. Padahal cerdiknya nih orang, ditaruh. Dan rumahnya Abul Ayyub itu rumah yang paling jauh, paling ujung.
Yang menurut para sahabat Nabi, mana mungkin Rasul nginep di rumah lu? Rumah lu paling jauh, nggak mungkin. Kata Rasul apa? Biarkan onta ini berjalan, biarkan onta ini menentukan tempatnya. Karena onta tahu barang-barangnya diambil sama Abu Ayyub. Akhirnya ontanya ke rumah Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub punya keturunan namanya Dr. Muhammad Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Orang India itu. Maksudnya tuh domisilinya di India, di daerah Mubarakfuri. Nah, punya karya atau punya kitab namanya Ar-Rahiqul Maktum fi Sirah Siddiq Hitam. Kitab itu kitab Nobel. Jadi orang Arab, pemerintah Arab Saudi bikin acaranya judulnya membuat karya tulis berbentuk atau isinya sejarah tentang Rasulullah. Yang menang dapat hadiahnya 5 miliar. Bukan 5.000 mi, cupang giveaway 50.000. Kalau Saudi Arabia waktu itu melomba, seluruh dunia ikut. Hadiahnya 5 miliar. Kemudian karya tulisnya terserah, mau bahasa Arab mau bahasa sendiri terserah. Yang penting karya tulisnya bagus. Ternyata yang menang bukan orang Arab, bukan orang Yaman, bukan orang Libya, bukan orang Sudan. Yang menang orang India. Orang India menang. Nah, namanya Syekh Muhammad Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Segini kitabnya nih, banyak udah terjemahnya di Tokopedia, banyak masuk iklan. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, di situ disebutin cerita. Jadi ketika Rasul datang dari kota Mekah ke kota Madinah untuk hijrah, menghindari dari kecaman orang-orang kafir Quraisy, itu Rasul melihat ada keanehan di kota Madinah. Apa keanehannya? Kok hari ini orang Yahudi pada kagak makan, pada kagak minum, mereka pada puasa. Rasul tanya ke salah satu pemuka orang-orang Yahudi, kenapa kalian kok pada berpuasa pada hari ini? Kata orang Yahudi, faqalu ya Muhammad, hadza yaumun azim, hadza yaumun anjallahu Musa wa qaumah wa gharraqa fir'auna wa qaumah fasomahu Musa syukran lillah wa nasumu kadzalik. Nah, dalam kitab Bukhari ada juga tuh. Muhammad, ente nggak tahu, ini tuh hari mulia. Ini tuh hari di mana Allah selamatkan Nabi kami Musa dan kaumnya, Bani Israil maksudnya itu. Dan juga Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Dan karena ditolongnya Nabi Musa, Musa pun akhirnya puasa karena bentuk syukur kepada Allah, dan kami ngikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Nah, itu adalah cara mewujudkan cinta. Gitulah. Cara mewujudkan syukur, ada yang nanti pakai puasa. Nanti ada tuh kita ceritain. Nah, itu juga ada penting. Ada kalau dalam kitab I'anah Talibin karya Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimyati, itu kata beliau, hari Asyura itu hari hampir banyak nabi-nabi yang kita dengar ceritanya ditolongin sama Allah, itu persis pada tanggal 10 Asyura. Contoh, diterimanya taubatnya Nabi Adam setelah diturunkannya ke bumi dari surga, itu tanggal 10 Asyura. Dinaikkannya Nabi Idris ke langit, Allah berfirman wa rafa'nahu makanan 'aliyan, itu juga tanggal 10 Asyura. Diselamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang, yang banjir itu terjadinya 40 hari 40 malam. Jakarta banjir setengah hari, hujan setengah hari banjir, itu 40 hari 40 malam, satu bumi kebanjiran. Nah, itu diselamatkannya 10 Asyura. Diselamatkan Nabi Soleh daripada bencana karena kaumnya motong leher ontaknya, itu tanggal 10 Asyura. Disuruh Nabi Lut keluar dari kampungnya karena akan diturunkan meteor saat malam hari itu karena tingkah buruk kaumnya, yakni homoseksual dan lesbian. Allah berfirman, fa'amtorna alaihim hijaratan min sijil, kami turuni mereka pakai hujan yang membara. Hujan apa tuh? Hujan meteor itu. Hujan meteor pertama kali kaum Nabi Lut yang ngerasain. Itu tanggal 10 Asyura. Semuanya rangkaian-rangkaian diselamatkannya para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu banyak diselamatkannya pada tanggal 10 Asyura. Makanya hari Yaumun Najiyah namanya, hari selamatkannya para nabi. Ingat orang, oh Asyura dikit lagi nih. Yang ketiga, Zulhijjah. Orang banyak ingat bulan Zulhijjah, bahkan sampai rela-rela ngumpulin duit bertahun-tahun
Karena li'anna fihi amro manasikil hajjil akbar. Nah, karena Dzulhijjah itu bulan, di dalam bulan tersebut Allah perintahkan ada ibadah haji yang besar, gitulah. Jadi orang tuh numpuin duit dari kapan tahu itu, ada yang dari muda sampai tua, ada yang dari hidup sampai meninggal nggak keburu haji, ada yang dari miskin sampai kaya, kaya sampai miskin, macam-macam orang. Demi untuk memenuhi rukun yang kelima, rela mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, semuanya mereka lakukan agar mereka bisa menuju Baitullah. Nah, itu terjadinya persisnya memang 3 bulan. Jadi haji itu 3 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rangkaiannya 40 hari. Akhir bulan Zulqa'dah 30 hari, full bulan Zulhijjah, awal 5 hari bulan Muharram. Jadi 5, 30, 5, 40 hari. Tapi yang disebut bulan haji full itu Zulhijjah. Makanya Allah berfirman, "Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj." Katakanlah wahai Muhammad, itu adalah waktu-waktu bulan-bulan yang Allah perintahkan haji di dalamnya. Nah itu, jadi orang ingat Zulhijjah karena ada hari besar, karena ada ibadah utama. Jadi bukan hanya haji, tapi ada Idul Adha tuh. Sama nanti saya nggak sebutin juga nih. Contohnya contoh aja, contoh Syawal. Orang banyak ingat Syawal kenapa? Ada Lebaran. Ya ilah. Kagak baik. Lah Lebaran itu tanggal 1. Ya nggak bisa tanggal 1, semuanya Syawal. Semuanya Syawal, semuanya Lebaran. Kalau kata orang kampung, karena puasanya 30 hari ya Lebaran 30 hari. Nah gimana? Maksudnya begitu. Jangan, aduh, kurang ngopi sih. Ntar ada bubur tenang. Nah, itu adalah gambaran. Orang itu ingat jadinya sama yang kayak gitu. Nah, pertanyaan besarnya, emang Rabiul Awal ini isinya apaan? Lah, sejarah nggak ada. Ibadah apa Rabiul Awal? Nggak ada ibadah. Nggak ada ibadah puasa. Puasa bulan khusus Rabiul Awal nggak ada. Kalau hadis umumnya ada, setiap bulan jangan sampai kosong dari 3 hari puasa gitu maksudnya tuh. Maksudnya tuh buat hari-hari tanggal 13, 14, 15 Yaumul Bid maksudnya. Nah, tapi secara khusus nggak ada ibadah, nggak ada sejarah yang memang benar-benar terikat sama Rabiul Awal tuh nggak ada. Kecuali orang ingat bulan sekarang nih, karena nih bulan banyak berkat. Karena nih bulan banyak siraman rohani. Karena nih bulan banyak acara-acara besar. Karena nih bulan yang tidak mungkin ada acara makan bersama, tidak mungkin ada siraman rohani, tidak mungkin ada acara besar kalau bukan karena ada orang ini. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Peringatan yang diperingati oleh orang seluruh dunia, bahkan Indonesia itu kalau maulid hampir setiap hari ada. Oh, hampir setiap hari, enggak mesti Rabiul Awal. Setiap hari ada acara maulid. Jangankan berbicara acara maulidnya ya, acara kita apapun kaitan sama maulid. Lebay kita yang lahir sih pakai acara maulid. Ya kan? Apalagi contohnya, ada yang ulang tahun, syukurnya pakai maulid. Cakep juga. Apalagi itu, ada acara nikah, malam mangkatnya maulid. Padahal nggak ada yang ngajarin, tapi karena seneng aja. Bentuk cinta dia besok mau nikah, syukur kepada Allah lewat Rasul gitu maksudnya mah. Jadi nggak ada larangan sebenarnya, ya sah-sah aja. Indonesia ini mungkin kalau seandainya didata ya, itu acara maulid terbanyak sedunia mungkin. Ini kalau seandainya didata nih ya, kreatif. Mungkin Yaman kalah Yaman. Segitu-gitu Yaman ya, sampai disebut negeri para wali, negeri 1000 wali, negeri 1000 abaib. Tapi maulidnya nggak sebanyak mau Indonesia. Masya Allah ini, ajib Indonesia ini, ajib bang. Yang kayak gini mesti kita kukuhkan, jangan sampai hilang. Makanya di sini sebutin rangkaian maulid ini, bulan Rabiul Awal ini jadi mulia karena diangkat sama orang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kitab yang kedua nih, kitabnya namanya Asy-Syifa Bita'rifil Mustafa, pengarangnya namanya Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Ini ulama yang mahabbahnya sama Nabi luar biasa. Bahkan dikatakan Al-Imam Qadhi Iyad ini sering berjumpa Nabi yaqozoh. Jadi ngelihat Nabi itu dua bang.
dalam mimpi namanya ru'yatun bil manam, namanya mimpi. Ada yang kedua namanya ru'yatun bil yaqظah, ngelihat langsung Rasul. Ini dua ini bisa tercapai. Ru'yatun bil manam karena kita sering sholawat, karena kita sering 24 jam ngidupin sunnah, karena hati kita udah benar-benar deket sama Nabi. Itu bisa kita mimpi ketemu Rasul. Sebelum tidur kita sholawat sampai tertidur, sampai lepas ini tasbih dari tangan, ingat sama Nabi, Allah takdirkan bisa ketemu Nabi dalam mimpi. Tapi ada orang yang secara langsung lihat Rasul. Wah, ini susah ini. Namanya ru'yatun bil yaqظah. Itu disebutkan, dijelaskan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Balfaqih, Mudir Ma'ad Darul Hadits Malang. Itu beliau ceritakan memang ada orang-orang pilihan Allah yang bisa langsung melihat Rasulullah. Nah, ini salah satunya adalah Al-Imam Al-Qadiyah. Jadi kata beliau, setiap kata rahmatun atau nikmatun dalam Quran itu konotasinya mengarahnya ke Rasul. Nah, jadi kalau antum baca Quran ada kata-kata rahmah, antum baca Quran ada kata-kata nikmat, itu konotasinya kata beliau ya, itu ke Rasulullah. Ini Al-Qadiyah ini saking cinta sama Nabi, apa aja Rasul. Ini apa aja Rasul. Contoh gini, antum kan sering ya baca Quran, sering baca surat Yasin. Apa arti Yasin? Yasin juga. Kalau di buku terjemah ya Bang Haji ya, Yasin ya Yasin juga. Ya orang nggak bisa baca Quran ya Yasin. Nah, tapi kalau kata Al-Imam Qadiyat, Yasin itu apa artinya? Ya Sayyidu Rasulillah. Ya-nya ya, sinnya Sayyidu Rasulillah. Saking cintanya apa aja jadi nabi gitu maksudnya mah. Sama nih kayak rahmah. Kalau ada kata-kata rahmat, contoh umpama Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Contoh tuh, contoh kecil. Contoh yang lain Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, betul ya? Kata Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat kasih sayang dari Allah, maka karena itulah falyafrahu, berbahagialah kamu, dan berbahagia itu lebih baik daripada harta atau sesuatu yang kalian kumpulkan. Jadi maksudnya, kalau datangnya, munculnya kelahiran Nabi atau adanya kelahiran Nabi, apa yang disuruh sama Allah? Yafrahu, seneng, jangan gendeg bergendeg. Ini ngomongnya kemana nih Ustaz? Ada kelahiran Nabi gendeg, berarti dia nggak mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah. Allah nyuruhnya apa? Yafrahu. Kalau antum yakin Rasul itu sebagai rahmat, jadi gini loh, bentuk wujud kasih sayang Allah ke hamba itu Allah ciptain Rasulullah, gitulah. Nah, Rasul ini ngajarin supaya kita bisa berkasih sayang. Cara kita menyebarkan cinta ke orang itu yang ngajarin Nabi. Seorang suami sayang sama istri yang ngajarin Rasul. Seorang murid cinta kepada guru yang ngajarin Nabi. Orang tua begitu keluh cintanya kepada anak, itu juga yang ngajarin Rasul. Dari mana itu terjadi atau terbuktikan? Dari kata-kata rahmatan lil alamin. Maka syukur, seneng. Kalau bukan karena ada Nabi, ini dunia gelap ini. Nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa sayang, gelap. Jadi orang nggak akan kenal cinta. Yang ngajarin cinta tuh Rasul, bukan Romeo and Juliet, bukan. Deh, orang luar mulu jadi andalan ya. Rasulullah. Gara-gara orang luar akhirnya pindah agama. Repot nantinya. Ingat Rasul yang ngajarin cinta, bukan yang lain. Makanya kita akhirnya bisa berkasih sayang sama orang lain. Nah, contoh satu tuh. Yang kedua, kalau kita tanya nih, jujur ya, dari lubuk hati terdalam, Rasul itu lahir nikmat apa musibah? Ini gendeng aja orang yang ngomong musibah. Lah, orang yang segila apapun dah, sebeda apapun deh firqahnya atau golongan sama kita, mereka pasti jawab nikmat. Lah, kalau emang nikmat, wa amma bi nikmati rabbika
Fahadid, ceritain, gitulah maksudnya. Kalau Rasul itu nikmat besar dari Allah, sampaikan ke orang lain. Bentuknya apa? Bikin maulid. Apa nih? Supaya orang tahu siapa itu Rasul. Maaf, siapa itu Muhammad? Siapa itu Kanjeng Nabi? Orang jadi tahu ceritanya, dibacain Barzanji, dibacain Simtu Durar, dibacain Ad-Diyaul Lami', dibacain Maulid Azab, dibacain apalagi Maulid Syaraful Anam, macam-macam lah. Ulama ngarang tuh banyak banget kitabnya tuh. Qasidah-qasidah tuh banyak sekali, burdah segala macam. Tadi baca sampai Bang Haji. Itu semuanya bentuk cinta. Bentuk cinta. Dan para pengarang-pengarang kitab ini yang ngumpulin biodata Rasul, semuanya wali. Semuanya wali. Nggak mungkin kalau bukan wali mah nggak mungkin. Lah, itu kan ceritanya burdah gimana? Al-Imam Ahmad atau Muhammad Al-Busiri kan ceritanya, beliau ini kan kakinya lumpuh. Dari semenjak lahir, beliau tuh lumpuh kakinya. Setelah beliau jadi ulama, alim kabir, beliau tuh rasa cintanya besar banget sama Nabi, beliau ngarang kitab. Waktu itu kitabnya belum ada namanya, belum namanya, udah beliau susun aja. Allahumma sholli wa sallim daiman abada. Terus sampai habis, sampai apa namanya tuh kalimat apa tuh? Muhammadun sayyidul kaunaini tsaqalain, terus lagi wal fariqaini min urbi wa min najami. Itu beliau nangis senangis-nangisnya karena ingat sosok Nabi. Malamnya tidur. Malamnya tidur. Pas tidur, di dalam mimpinya itu didatangi Rasulullah bawa selimut. Selimut bahasa Arabnya burda. Selimut bahasa Arabnya burda. Selimutnya Rasul itu menutupi kaki lumpuhnya beliau. Langsung kaget itu Al-Imam Muhammad Al-Busiri, nangis di hadapan Rasul, langsung berterima kasih kepada Nabi, bangun tidur kakinya sembuh. Langsung bisa berdiri, bisa jalan. Bahkan orang di kampung tersebut kaget. Loh, si Muhammad ini kenapa nih kok senang banget? Dan kagetnya 2 kali lipat. Kenapa? Kakinya lumpuh, tiba-tiba bisa jalan. Ternyata rasanya apa? Ingat ke Rasulullah. Jadi obat penyembuh. Jadi kalau antum punya penyakit, bisa tuh wasilahnya ke Nabi, sering baca Maulid Burdah. Ini banyak teman-teman cerita yang tawasul penyakitnya pakai Maulid Burdah. Itu Anda punya teman dari Lombok, namanya Ustadz Mukhtar Al-Lombuki. Itu beliau punya penyakit ginjal. Punya penyakit ginjal. Itu kalau malam Jumat tawasul aja sama Burdah. Tawasul sama Burdah. Sampai-sampai udah puncak untuk ngecek penyakitnya ke dokter. Dokternya geleng-geleng kepala. Mana batu ginjal kamu katanya? Kemana batu ginjal kamu katanya? Kata dokter yang sering check up. Akhirnya nggak tahu dok, saya ngapa-ngapain katanya. Gitu. Nah itu ajib itu. Akhirnya beliau nangis, batu ginjalnya atau yang jadi penghambat ginjalnya itu hilang karena tawasul dengan Maulid Burdah. Nah, banyaklah itu kisahnya, banyak sekali khasiat membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, sesuatu yang disenangi biasanya ada ungkapannya. Jadi ada bentuk euforianya. Kalau orang main bola ada bentuk selebrasinya. Nah, jadi habis jebolin, selebrasi setiap klub itu beda-beda. Ada yang salto, palanya patah. Ada yang sujud, ada yang ngerosotin dengkul, ngerosotin badan, macem-macem lah. Itu kan seneng dia habis jebolin. Nah, sama hamba Allah tuh ada juga, dan Rasul ngajarin bentuk seneng ada selebrasinya. Contoh, satu, takbirun ala syai'in makruh, ya, itu ungkapan atas sesuatu yang disenangi lah kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesia gitu. Yang pertama adalah qaulu alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah bukan alhamdulillah, bukan pakai a ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, pakai alif lam. Alhamdulillah. Oke. Dari mana dalilnya? Ini cerita Sayyidatuna Aisyah menceritakan tentang tingkah laku Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rawahu Ibnu Majah. Jadi katanya itu Rasul itu kalau udah lihat
atau dapat sesuatu yang beliau senengin, beliau bakal langsung ngomong, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Masya Allah tuh. Jadi syukurnya Nabi pakai ucapan gitu. Kalau ngelihat sesuatu yang senang, ucapannya kayak gini. Kalau yang nggak senang sama juga, alhamdulillahi apa? Saya lupa tuh. Muhammad. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Kalau alhamdulillahilladzi ala kulli hal dalam kitab Al-Adhkar itu disebutin itu buat ngeliat sesuatu yang nggak seneng. Aduh, nggak laku cupang hari ini. Tapi jangan adu, ucapin apa? Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Nah, jangan adu. Benet. 2 kali benet. Nah, itu contoh tuh. Jadi jangan adu, statusnya tetap ikhlas, ucapin kalimat alhamdulillah dulu. Gitu Bang Pami. Jadi jangan adu, marah-marah, emoji serem, emoji merah gitu. Ya, tetap boleh lah marah. Itu yang manusiawi itu mah. Cuma ada kata-kata alhamdulillah. Kenapa sih Ustaz kok pakai alhamdulillah kok? Yang baik alhamdulillah, yang buruk alhamdulillah. Kenapa? Karena hal yang baik dan buruk datangnya dari Allah. Yang ngatur Allah. Jadi selalu sandarkan semuanya ke Allah. Yang diajarkan sama Nabi, ucapkan alhamdulillah. Jadi ada tuh ya, bentuk selebrasinya lagi senang pakai kata-kata alhamdulillah. Satu. Yang kedua, ada yang pakai tindakan sujud syukur. Seneng langsung ambil wudhu, pakai kain, nutup aurat, sujud syukur. Wah, Masya Allah nih. Ada kisahnya dari Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala. Jadi katanya, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyra bihi kharra sajidan syakiran lillah. Disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud, itu kata alim Sayyidina Abu Bakrah, Rasul itu kalau dapat informasi yang menggembirakan atau dapat informasi yang bagus, kharra langsung tersungkur sajidan sujud. Kenapa? Syakiran lillah. Namanya sujud syukur. Jadi kalau habis perang menang, sujud syukur. Habis dapat wahyu, sujud syukur. Dapat informasi tentang kemakmuran umat, langsung sujud syukur. Apapun lah. Itu tindakan. Bang Pami, cupangnya habis berapa tuh? Sold out lah pokoknya lah. Harinya pemasukan 50 juta umpama. Masya Allah. Setiap karyawan gajinya 10 juta umpama. Saya nggak dapat apa-apa. Umpama lah kayak gitu. Itu sebelum nanti ngomong di grup, diam-diam Bang Pami masuk ke dalam kamar sujud syukur. Allah. Masya Allah tuh. Gak ada yang tahu karyawan tuh. Kata karyawan, apa itu orang? Kodo kali kodo lagi. Bukan kodo, itu sujud syukur dia. Jadi seneng ketika cupangnya terjual habis, sold out. Yang sudah disandarkan cupang terjual ini bukan karena saya, bukan karena karyawan saya, bukan karena live streaming saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sandaran itu selalu Allah, sujud syukur. Lafaz sujud syukur kata ulama mirip dengan lafaz sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi aulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz, kata Bang Pami, saya nggak hafal. Ya udah pakai yang biasa aja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Boleh? Nah, boleh diganti. Ustaz, kata Bang Pami, saya nggak hafal. Ya Allah, subhanallah aja lah. Subhanallah. Nah, itu memang gambaran ketika kita punya satu momen penting dalam hidup kita dan kita syukuri, diajarkan sama Nabi pakai sujud. Yang ketiga, ada nih yang pakai ngasih hadiah. Nah, senang ketemu orang, Masya Allah orang ibadahnya cakep, atau ada perempuan yang kita cintai, kita kasih hadiah bentuk rasa kasih sayang, dan kita kasih hadiahnya bukan untuk menghubungkan yang haram, bukan, tapi bentuk semata-mata memulai awal hubungan yang halal. Jadi kalau pengen lamaran atau pengen lamaran misalnya, itu biasanya bawa apa? Seserahan ya. Nah, seserahan itu kan bentuk sayang, bentuk serius. Jadi nggak hanya ucapan aku cinta kamu, enggak, tapi benar-benar ucapannya saya akan menghalalkan kamu. Jadi biasa para sahabat Nabi itu kalau udah seneng lihat orang, itu langsung bikin sebuah kado. Sekarang kado lah, atau bikin sebuah sesuatu dan langsung dikasih. Kayak contoh, yang orang yang dicintai selama ini oleh mereka para sahabat Nabi ya Rasulullah. Jadi mereka ini selalu yang pertama Nabi panen, orang Madinah panen korma, yang diingat bukan keluarga,
Jangankan keluarga, yang diingat bukan orang tua malah. Yang diingat adalah Rasul dulu. Gimana hasil panen saya yang pertama kali diterima oleh tangan Nabi, bukan tangan orang tuanya. Karena kalau sekarang mah nggak ada Nabi, berarti sekarang pindah ke orang tua, gitu maksudnya mah. Nah, jadi orang tua itu gambaran lah setelah Rasul tidak ada, gitu. Baru setelah itu dikasih ke saudara-saudara. Lebih afdal lagi dalam kitab Allah Muhammad, Adabut Ta'lim wal Muta'alim ya, bukan Ta'lim Muta'alim bukan, tapi ada namanya Adabut Ta'lim wal Muta'alim. Itu kata beliau bagus lagi yang pertama kali dikasihnya guru. Guru dulu baru orang tua. Ini susah ini. Jadi Cang Haji dulu dikasih nih. Senyum aja Cang Haji. Baru orang tua. Karena kalau bicara guru mah udah kagak ada yang ngalahin. Kalau guru mah dia mah orang tua ilmu. Yang nganterin kita kenal Allah tuh bukan orang tua. Kecuali orang tuanya guru juga ya, beda. Orang tuanya guru juga tuh plus berarti. Ada orang tua yang tugasnya ngelahirin doang, tugasnya gedein doang. Tapi kalau orang tuanya kayak guru, ini nomor satu dah. Makanya Rasulullah ini selalu tekankan pedulikan gurumu. Betul, untuk memperdulikan guru. Nah, apa kata Nabi? Tahadu tahabu. Saling ngasih hadiah, maka kamu akan saling cinta. Jadi cinta itu bisa lewat hadiah. Ini bukan cerita Valentine. Valentine bukan ngasih coklat sama ngasih bunga, bukan. Tapi ini bentuk cinta kepada suatu yang halal. Teman sama teman, atau suami kepada istri, atau murid kepada guru, atau boleh guru kepada murid juga boleh juga. Biasanya ulama yang sering ngasih hadiah ke murid-murid siapa? Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu dalam kisah itu sebutin demen banget ke rumah muridnya, ngapain ngasih hadiah. Kemana aja, muridnya ada di pelosok mana datengin. Bawa hadiah, nih buat kamu nih. Ya Allah guru jauh-jauh, nggak apa-apa. Nah, ntar nginep di rumah muridnya. Itu Syekh Nawawi, ulama yang paling demen silaturahmi ke rumah murid. Itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Nah, itu demen banget tuh. Ada juga cerita kayak gitu, ada juga. Macam-macam karakter orang untuk mewujudkan rasa cinta. Ini yang terakhir ada saya nggak sebut juga, ada yang tadi saya bilang pakai puasa. Makanya Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Hadza yaumun wulidtu fihi. Ini hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Makanya sebagai bentuk syukur sama Allah, saya puasa. Jadi ada istilah puasa syukur namanya. Jadi kalau antum lagi ulang tahun, karena nggak punya duit, puasa aja. Daripada kadang temen, ya Ustaz temen beberapa tahu lagi di Facebook. Kan diingati kan, bener. Diingatkan terus sama Facebook. Kurang ajar Facebook emang. Ingetin mulu, gue udah diem-diem. Facebook inget. Nah itu makanya kalau bikin akun Facebook yang bohong, jangan yang jujur. Nah supaya nanti nggak ketahuan gue ulang tahun, nanti tagih sama temen, repot. Nah itu salah satu cara juga dari Nabi. Kalau Nabi itu setiap hari Senin puasa, karena Senin adalah hari kelahirannya Rasulullah. Jadi banyak teman-teman waktu di Alitkon itu kalau lagi ulang tahun itu pada puasa tuh. Apa itu puasa? Ini ulang tahun hari ini. Oh masya Allah. Ada juga yang kayak gitu macam-macam. Ada juga yang ngumpulin anak-anak yatim, nih anak yatim di sini. Kasih duit. Ada juga yang hari bersedekah sama temen. Ada juga saya punya temen itu kalau lagi ulang tahun nraktir temen Indomie dulu di Alitkon tuh. Ada juga tuh. Tumben teh bayar mana? Ini ulang tahun Sul. Oh. Ada juga tuh kayak gitu macam-macam bentuk senang orang tuh beda-beda. Jadi jangan dipukul rata, nggak semuanya orang bisa puasa. Dan enggak semuanya orang bisa traktir temen. Beda-beda orang. Nah itu cara juga mewujudkan syukur sama Allah. Nah kemudian jam berapa nih? Kita lagi dah. Qala Abu Syamah, nanti kita 2 sesi aja ya, pertemuan selanjutnya aja. Qala Abu Syamah Abdurrahman ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Uthman al-Maqdisi. Ini siapa ini beliau nih? Syekhun Nawawi, gurunya Nawawi. Nawawi ini ya, Nawawi Asy-Syami. Wa min ahsaniha ma ubtudi'a fi zamanina ma yaf'alu kullul ami fil yaumil muwafiqi bi yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam
bisadaqati wal ma'ruf. Sebenarnya bukan ma'ruf ini, wal ma'arif ini. Bla 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 itu. Itu terusannya panjang maksudnya. Jadi kata beliau, termasuk sesuatu yang paling bagus yang dimulai di waktu atau zaman kita, hal yang dilakukan oleh setiap orang awam pada hari yang sesuai dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW adalah satu, dengan sedekah. Tuh ada tuh. Jadi ada orang yang senang sama kelahiran Rasul, dia sedekah. Nah ini ceritanya ada nih. Ceritanya UAS, Ustaz Abdul Somad, waktu beliau ini lagi kuliah di Mesir. Jadi ada momen di mana pemilik penginapan atau pemilik rumah sewaannya itu ternyata orang Kristen. Ternyata agamanya Nasrani. Tapi ajibnya, kalau setiap datang bulan Maulid tanggal 1, itu semua mahasiswa Kairo dan mahasiswi Kairo yang tinggal atau nginep atau tinggal di penginapan beliau dikasih makanan. Orang di situ berkaget. Dipanggil kan madam. Madam. Kenapa madam? Kok hari ini kok baik banget ngasih kalian banyak makanan? Kenapa? Langsung nangis si madam ini. Ya Allah. Kalian lupa. Lupa apa? Ini hari kelahiran dan bulannya kelahiran Nabi engkau Rasulullah katanya. Itu orang Kristen yang ngingetin orang Islam. Allahumma. Orang Kristen ngingetin orang Islam ini bulan Maulid. Sebagai syukur kepada Allah karena Isa katanya, Isa itu cinta kepada Rasulmu, maka saya juga cinta kepada Rasulmu. Maka di bulan saya bikin makanan yang banyak, saya kasih kepada kaum muslimin, termasuk mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di rumah saya. Langsung nangis Ustaz Abdul Somad. Langsung nangis UAS karena merasa malu, yang ngingetin bukan orang muslim tapi orang kafir. Ada tuh yang wujudin maulid Nabi pakai sedekah. Oh macam-macam dah. Ada tuh di beberapa negara, beberapa kota-kota di Jawa atau di daerah kita yang biasa bagi-bagi duit. Ada bikin maulid sampai bikin duit tuh yang ditempelin. Ada juga tuh macam-macam dah. Jadi bentuk senangnya aja, senangnya aja gitu. Ini ada Rasul, senang mereka ngasih duit. Ada kayak gitu tuh. Bikin giveaway. Momen maulid, giveaway cupang. Yang bisa jawab tentang sejarah Nabi, kita kasih duit. Jangan cupang, jangan. Sejarah cupang lagi. Jangan. Sejarah Nabi. Hadiahnya cupang. Gitu maksudnya mah. Sejarah cupang lagi. Nah, itu contoh tuh. Wal ma'arif dan perbuatan-perbuatan baik. Nanti kita sebutin tuh. Perbuatan baik apa sih Ustadz yang sering dilakukan di acara-acara maulid. Dah, cukup dah ya. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada umur 2 minggu ke depan kita sambung lagi tentang kajian fikih yang akan membahas tentang syariat-syariat Allah dan syariat-syariat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya al-faqir maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.